شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاز المتقون Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba Allah yang bertauhid yang telah ditentukan datangnya kematian dan telah disembunyikan datangnya kematian itu selain sifat takwa yang meliputi dirinya. Oleh karena itu marilah kita takwa kepada Allah, takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan takwa itulah insya Allah hidup kita aman, nyaman, damai. Tentunya kita akan selamat baik di dalam dunia maupun akhirat yang bakal abadi nanti. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Ini merupakan analisis sosial di mana suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah umat, di mana kita nanti akan dihantam dan diserbu dari berbagai penjuru, akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian pun ditelanjangi dan lain-lain sebagainya, sehingga nilai-nilai Islam terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kondisi sosial seperti ini suatu saat akan datang di tengah-tengah kita. Demikian analisa dan peringatan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memang benar adanya pada saat ini kita tidak akan mengalami perang Badar, perang yang hebat dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tetapi pada hakikatnya orang yang kita hadapi pada zaman ini adalah tidak kalah hebatnya dari perang Badar, tidak kalah hebatnya dari perang Uhud, tidak kalah ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi pada zaman sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah, tetapi yang kita hadapi perang di zaman sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Jikalau kita mengalami kekalahan, memang saat sekarang kita masih beragama. Tetapi bagaimana dengan anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 40, 60 tahun yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Islam memang tidak akan menghilang dari bumi ini, tetapi tidak mustahil disamakan gunung tikar dari desa kita, tidak mustahil disamakan gunung tikar dari kampung dan kota kita kalau kita tidak menjaganya, bahkan kalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak keturunan kita. Dalam hal ini coba kita tengok ke belakang, di mana saat itu Islam telah berjaya di negara Spanyol sehingga mewarnai daratan Eropa. Tetapi sekarang hanya tinggal cerita di sana. Ini pernah diperingatkan oleh dakwah kita baginda Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis. Sayati ala umati jamal, layak minal Islam ila ismu, walau minal din ila rasul, walau minal Quran ila darsul. Yu'akhiruna ma sajidahum. Wahia faradun nanti tidak asyadu ahli dari kejamani ulamahu minhum tahujul fitnatu wa ilaih tahu wa ulai dia, yang artinya wallahu birasuli, suatu saat akan datang di tengah-tengah umat di mana Islam hanya sebutan namanya saja, agama hanya bentuknya saja, Al-Quran hanya bacanya saja. Mereka satu bersama-sama meramaikan masjid, tetapi masjid tidak dipikir untuk asmaul, dan yang paling khusus saat itu adalah para ulama. Dan mereka itu fitnah dan ditakutkan kembali kepada mereka, dan ini adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Maka di kala itulah di hati kita merajalela penyakit wahan. Penyakit wahan apa itu? Yang pertama, hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia yang mengakibatkan kita lupa akan tanggung jawab dan hak kita,
untuk mewariskan ke generasi muda. Kita hanya berlomba-lomba untuk mencari dunia dan segala isinya, baik yang berbentuk material, baik yang berbentuk seksual, pangkat, jabatan, sehingga kita lupa untuk mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut ke mati. Dalam arti mati yang sesungguhnya, mati ajal. Tetapi di sini ada juga mati pangkatnya, mati bisnisnya, mati usahanya, sehingga hilanglah kebawaan kita di mata orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi renungan, menjadi kajian bagi kita untuk kita renungkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala